Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru Manfaat Kebumen, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi kalian semuanya dan selamat bergabung di Manfaat Kebumen. Saya berdoa mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu di Manfaat Kebumen. Mudah-mudahan semua urusannya dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita sebelum memulai pembelajaran, kita membaca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan Allah mengkaruniai kemudahan bagi kita semua untuk memahami ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai, di kelas kalian saya diberikan amanat untuk menemani kalian, membersamai kalian semua, mempelajari atau belajar tentang ilmu hadis. Sebagian besar atau mungkin semua di antara kalian pasti sudah pernah mendengar kata-kata hadis ya, atau mungkin sudah di sekolah dulu sudah pernah diajarkan tentang materi Quran hadis. Nah, pada pelajaran kali ini kalian akan mempelajari ilmu hadis. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya hadis dan ilmu hadis? Nah, hadis dan ilmu hadis itu berbeda. Kalau hadis itu hasilnya ya, hasilnya. Gampangnya itu adalah hasilnya. Kalau ilmu hadis adalah prosesnya. Nah, kalau hadis itu adalah sabda Rasulullah, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perkataan Rasulullah atau hadis itu perlu dipelajari lagi, perlu ada ilmu hadis lagi? Karena hadis yang ada itu ada hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah, tapi juga ada hadis yang tidak berasal dari Rasulullah atau hadis palsu. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah hadis itu asli berasal dari Rasulullah atau palsu? Maka perlu ilmu hadis. Atau juga sebaliknya, bagaimana kita mengetahui apakah hadis itu sama persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah hadis yang ada sekarang itu sama persis dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah? Nah, itu perlu ilmu hadis. Karenanya kita butuh mempelajari ini ilmu hadis. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas 4 pembahasan pokok. Nah, ini ada pengertian ilmu hadis, macam-macam ilmu hadis, kitab-kitab ilmu hadis, dan cabang-cabang ilmu hadis. Jadi saya harapkan kalian dapat menyimak video ini secara urut dari awal sampai akhir, sehingga kalian bisa memahami materi ilmu hadis yang kita pelajari bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar atau bisa langsung bertanya di dalam kelas ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan pertama tentang pengertian ilmu hadis. Kita langsung ke slide berikutnya, pengertian ilmu hadis.
Nah, di layar kalian itu sudah ada penjelasan pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis atau disebut dengan mustalahul hadis. Jadi ilmu hadis punya nama lain, punya sinonim, namanya mustalah al-hadis. Apa ilmu hadis itu? Salah satu cabang disiplin ilmu agama Islam yang lahir di abad pertama. Jadi ilmu hadis ini salah satu cabang ilmu agama Islam maksudnya, yang sudah ada sejak abad pertama Hijriah. Nah, sudah lama ini ya. Kalau sekarang sudah 14 abad sekarang. Sekarang sudah abad ke-14 Hijriah. Nah, kalau ilmu hadis ini sudah ada sejak abad pertama Hijriah. Kemudian ilmu hadis ini dipelajari itu karena punya kegunaan, punya manfaat. Apa manfaatnya? Apa gunanya kita mempelajari ilmu hadis? Salah satunya adalah agar kita mampu mengetahui atau agar kita bisa mengetahui latar belakang perkembangan riwayat hadis mulai dari zaman Rasulullah sampai seterusnya. Nah, ini tujuannya. Tujuan kita mempelajari ilmu hadis salah satunya adalah agar kita tahu bagaimana hadis itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kemudian dari sahabatnya kepada orang lain. Nah, itu agar kita tahu itu. Atau dengan kata lain, kita belajar ilmu hadis gunanya, manfaatnya adalah agar kita tahu bagaimana Rasulullah bersabda kepada muridnya, kemudian muridnya ini menyampaikan lagi kepada muridnya lagi, sampai kepada kita semua sekarang. Nah, kita belajar ilmu hadis itu untuk mengetahui itu semua. Nah, kalau kita mengetahui bahwa hadis itu benar-benar disampaikan oleh Rasulullah, maka hadis itu nanti yang bisa kita gunakan sebagai pedoman. Tapi kalau hadis itu ternyata tidak berasal dari Nabi, maka hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman kita. Nah, selain untuk mengetahui perkembangan riwayat hadis, bagaimana hadis itu disampaikan mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, selain untuk mengetahui itu, tujuan kita mempelajari ilmu hadis, tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga dan memelihara keaslian hadis Rasulullah SAW. Sebab seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada hadis yang asli berasal dari Rasulullah, ada hadis yang palsu. Nah, untuk mengetahui hadis mana yang asli dan mana yang palsu, kita butuh ilmu hadis. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ini sangat penting sekali kita belajar ilmu hadis. Karena di situ dijelaskan di sini betapa urgennya ilmu hadis. Sehingga orang yang belajar ilmu hadis mendapatkan penghargaan dari Rasulullah. Apa penghargaannya? Rasulullah menyebut orang-orang yang belajar ilmu hadis itu sebagai khalifahnya. Dan orang yang belajar ilmu hadis itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah memberikan rahmat kepada orang yang belajar ilmu hadis? Karena itu tadi. Karena orang yang belajar ilmu hadis itu sama halnya dengan orang yang menjaga keaslian hadis-hadis Rasulullah. Karena itu Rasulullah menyebut orang yang belajar ilmu hadis sebagai khalifahnya, dan orang yang belajar ilmu hadis akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kalian semua yang belajar ilmu hadis juga termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, di layar kalian itu bisa membaca ada hadis dari Nabi an Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hab khulafai.
Apa artinya? Ya Allah, berilah rahmat kepada khalifahku. Kemudian kulna ya Rasulullah, waman khulafa'uka. Kami bertanya, kata sahabat ini, siapa khalifahmu wahai Nabi? Maka kemudian Nabi menjawab, alladzina ya'tuna min ba'di. Kemudian yaitu orang-orang yang datang setelah, maksudnya termasuk kita insya Allah. Kemudian mereka meriwayatkan atau mengajarkan hadis, belajar hadis dan mengajarkan kepada yang lain. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk khalifahnya Rasulullah karena belajar ilmu hadis, dan karena termasuk khalifahnya Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, demikianlah ganjaran bagi pelajar yang mempelajari ilmu hadis dengan penuh keyakinan. Kemudian dan mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian apa pengertian lain dari ilmu hadis? Nah, kita akan lihat slide berikutnya ya. Kita akan lihat pada slide berikutnya tentang pengertian ilmu hadis. Baik anak-anakku semuanya, sudah bisa kalian perhatikan di situ. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau tata cara. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau tata cara tentang bagaimana mengetahui kondisi sanad dan matan hadis maksudnya. Nanti saya akan jelaskan tentang sanad dan matan hadis. Ilmu kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari hadis-hadis Nabi, mana hadis yang dapat diterima dan mana hadis yang ditolak. Nah, anak-anakku semuanya, dengan mempelajari ilmu hadis sebagai gerbang utama dalam penelusuran hadis Nabi, kita akan mengetahui bagaimana cara menerima suatu hadis dari perawi yang diambil dari gurunya, kemudian gurunya mengambil hadis dari seorang tabi'in, kemudian tabi'in yang disampaikan oleh tabi'in dari seorang sahabat Nabi hingga Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku semuanya, ini kalian bisa perhatikan ini. Ini ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu bersabda kepada siapa? Kepada sahabat. Apa Nabi misalnya berkata kepada sahabat? Apa katanya? Apa perkataan Nabi? Contohnya, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Itu perkataan Nabi, itu hadis. Nabi menyampaikan itu kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada muridnya sahabat itu disebut dengan tabi'in. Tabi'in ini menyampaikan lagi hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi kepada muridnya lagi yang disebut tabi'in. Tabi'in ini menyampaikan lagi kepada muridnya sampai kepada kita. Nah, itu ya. Nah, rangkaian itu, urutan hadis dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, dari tabi'in kepada muridnya lagi, kepada muridnya sampai kepada kita. Rangkaian itu disebut dengan sanad. Nah, rangkaian hadis itu dari Rasulullah sampai ke kita, sampai kepada orang yang belajar hadis sekarang, itu disebut sanad namanya. Nah, dari situ kalian sudah bisa paham ya. Kemudian matan itu apa? Matan itu adalah isi perkataan Rasulullah. Nah, matan itu adalah isi perkataan Rasulullah. Kita akan lihat contohnya di belakang. Baik, saya lanjut ke langsung contohnya ya di belakang. Nah, ini contoh sanad dan matan. Saya baca di sini, haddatsana Mahmud bin Wailan, haddatsana Abu Usamah an Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita lihat terjemahannya.
Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa katanya Rasulullah? Isi perkataan Rasulullah, siapa saja yang mencari ilmu, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa? Kemudahan jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian ini yang masuk iman, sekolah iman, termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Amin Allahumma amin. Nah, mana sanadnya? Rangkaiannya mana? Kita lihat di sini anak-anakku semua ya. Ini Rasulullah bersabda. Kepada siapa Rasulullah bersabda? Kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan sabdanya Rasulullah kepada Abu Saleh, muridnya Abu Hurairah. Abu Saleh menyampaikan lagi kepada muridnya yang bernama A'mash. A'mash menyampaikan lagi kepada muridnya yang bernama Abu Usamah. Abu Usamah menyampaikan lagi kepada Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan menyampaikan lagi kepada Imam Muslim. Nah, ini yang membukukan kepada Imam Muslim. Imam Muslim kemudian mengajarkan hadis itu kepada murid-muridnya yang lain sampai kepada kita. Nah, ini namanya rangkaian ini namanya sanad. Rangkaian bagaimana hadis itu sejak dari Rasulullah sampai kepada kita. Nah, itu sama dengan pesan ya, pesan yang disampaikan. Sama dengan pesan berantai, kira-kira begitu. Sanad itu sama dengan pesan berantai. Matannya apa? Matannya itu adalah isi perkataan Nabi. Nah, ini berarti siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Isi hadis ini namanya matan. Orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai ke kita itu namanya sanad. Baik anak-anakku semuanya, ini sudah kalian bisa pahami ya. Nanti sekali lagi kalau ada yang tidak paham, ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Baik, kembali ke atas ya anak-anakku semua. Kita kembali ke atas. Nah, ini pengertian ilmu hadis. Tadi sudah dijelaskan, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Dan ini dari sini ada penjelasan dari silsilah penyampaian dan penerimaan hadis-hadis Nabi itu disebut dengan sanad. Silsilahnya itu tadi disebut dengan sanad. Oleh sebab itu, disiplin ilmu hadis tidak lain adalah mengupas masalah yang berhubungan dengan kualitas perawi, kekuatan hafalan perawi, dan seterusnya. Ini kalian bisa baca. Apa itu perawi? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya. Di sini tertulis juga Imam Syafi'i pernah berkata, demi umurku, disiplin ilmu hadis ini adalah tiang agama yang paling kokoh. Ilmu hadis ini tidaklah digemari untuk diajarkan kecuali termasuk orang-orang yang jujur dan bertakwa. Nah, ini anak-anakku semuanya yang perlu kalian catat. Kalau kalian senang belajar ilmu hadis, kalau kalian gemar belajar ilmu hadis, kata Imam Syafi'i, kalian ini termasuk orang-orang yang jujur dan bertakwa. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau kalian benci ilmu hadis, nah ini menurut Imam Syafi'i termasuk golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk materi. Nah, sekarang tentang hadis. Kalau tadi kita mempelajari tentang ilmu hadis, tapi kalau sekarang adalah hadis. Apa hadis itu? Di sini bisa kalian perhatikan, hadis secara bahasa diartikan sebagai jadid, khabar, berita atau sesuatu yang baru.
Jadi secara bahasa kata hadis itu artinya sesuatu yang baru, jadid. Tapi menurut bahasa ini ya, tapi menurut istilah yang dikatakan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat. Contohnya, Nabi Muhammad berkata, maka perkataannya, isi perkataannya Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kemudian Nabi Muhammad melakukan ini dan itu, maka perbuatan Nabi Muhammad itu disebut hadis karena yang mengerjakan Nabi Muhammad. Kemudian atau takrir, pernyataan atau persetujuan. Misalnya ada orang melakukan satu perbuatan pada saat Nabi masih hidup, kemudian Nabi mengetahui orang tersebut dan Nabi tidak melarang atau tidak memerintah. Nah, itu disebut persetujuan. Nabi berarti kalau tidak melarang berarti setuju. Kalau Nabi setuju, persetujuannya Nabi Muhammad itu juga disebut dengan hadis atau sifat. Misalnya dalam hadis itu ada hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad itu orangnya tidak, kalau ketemu orangnya itu murah senyum, kemudian selalu menyenangkan wajahnya kalau dilihat. Itu sifat itu karena sifat itu ada pada diri Nabi Muhammad juga disebut dengan hadis. Oke, sekali lagi saya ulangi, ini hadis secara bahasa artinya jadid. Apa maknanya jadid? Sesuatu yang baru. Tetapi menurut istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat. Nah, nanti kita akan mempelajari perbedaan ini, perbedaan perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat nanti berdasarkan contoh-contoh ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Ini ada skema yang bisa kalian perhatikan. Ini hadis secara bahasa maknanya adalah ini jadid, baru, sesuatu yang baru. Ada juga hadis itu secara bahasa diartikan berita. Jadi dua di sini artinya. Hadis secara bahasa maknanya adalah jadid atau baru, atau secara bahasa bermakna berita. Tetapi secara istilah di sini hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham dan kita akan lanjutkan pada slide. Nah, di sini ada penjelasan dari hasil pengertian di atas, maka yang dikatakan hadis itu adalah hadis itu mengandung 4 unsur. Jadi yang dikatakan hadis itu mengandung 4 unsur. Apa unsur pertama? Ada perkataan Nabi. Unsur kedua, perbuatan Nabi. Unsur ketiga, pernyataan atau takrir Nabi. Yang keempat adalah sifat-sifat atau keadaan Nabi. Nah, apabila 4 unsur tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka istilah lainnya di dalam ilmu hadis itu disebut hadis marfu. Nah, hadis marfu itu artinya apa? Hadis perkataan, perbuatan, pernyataan atau sifat yang benar-benar berasal dari Nabi. Bagaimana kita mengetahui hadis itu termasuk hadis marfu atau tidak? Maka perlu ilmu hadis. Sementara bila keempat unsur tersebut disandarkan kepada sahabat, maka disebut dengan hadis mauquf. Dan apabila perkataan, perbuatan dan seterusnya itu disandarkan kepada muridnya sahabat yang disebut dengan tabi'in, maka disebut dengan istilah hadis maqtul. Jadi sampai di sini kalian bisa membedakan. Kalau ada perkataan itu benar-benar berasal dari Nabi, itu disebut hadis marfu. Kalau ada perkataan yang berasal dari sahabatnya Nabi, muridnya Nabi, maka
maka disebut dengan hadis mauquf. Tapi kalau ada perkataan yang berasal atau disandarkan kepada muridnya sahabat yang disebut dengan tabi'in, maka itu disebut dengan hadis maqtu'. Nah, untuk mengetahui, sekali lagi ya anak-anak semuanya, untuk mengetahui apakah perkataan itu berasal dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in atau murid sahabat, kita perlu ilmu hadis. Nah, itu sampai di sini kalian mungkin sudah bisa mendapatkan gambaran tentang bedanya hadis dan ilmu hadis. Kita lanjut ke slide berikutnya ya anak-anak semuanya. Nah, ini contoh. Jadi sekali lagi saya akan menjelaskan tentang contoh ini. Contoh apa ini? Sanad dan matan. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak semuanya, ini contohnya. Contohnya sekali lagi saya ingin tegaskan, kalau kalian mendengar istilah sanad, ya, mendengar istilah sanad hadis, itu berarti rangkaian bagaimana hadis itu diajarkan oleh Nabi kepada sahabat, kemudian dari sahabat kepada orang lain sampai kepada kita. Rangkaian disampaikannya hadis dari Rasulullah sampai kepada kita. Tapi kalau kalian mendengar istilah matan hadis, itu maksudnya adalah isi perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang disebut dengan muridnya Rasulullah itu disebut apa? Sahabat, ya. Nah, di sini kita langsung cek. Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Nah, cara menghitungnya begini, bukan dari sini ya, bukan dari sini. Bukan dari kiri, tapi dari kanan dulu, dari Rasulullah dulu. Nah, Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Siapa anak? Kepada muridnya yang disebut dengan sahabat. Siapa muridnya Nabi ini? Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian mengajarkan ini perkataan Rasulullah ini oleh Abu Hurairah disampaikan lagi kepada muridnya Abu Hurairah. Nah, muridnya Abu Hurairah ini siapa? Yang tadi sudah dijelaskan, muridnya sahabat itu disebut apa? Tabi'in. Nah, berarti Abu Hurairah di sini menyampaikan kembali perkataan Rasulullah yang disampaikan kepada cucunya oleh Abu Hurairah, disampaikan ke muridnya Abu Sholeh. Abu Sholeh sampaikan lagi ke muridnya Al-A'mash. Al-A'mash sampaikan lagi ke muridnya Abu Usama. Abu Usama sampaikan lagi ke muridnya Mahmud bin Ghailan. Nah, rangkaian ini, pesan berantai ini disebut dengan sanad hadis. Jadi rangkaian periwayatan namanya. Yang disebut dengan sanad hadis itu adalah rangkaian hadis itu disampaikan dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Itu sanad. Tapi kalau matan itu adalah isi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa dipahami ya. Nah, itu terkait dengan pengertian ilmu hadis ini sebagai materi awal. Nah, mungkin kalau ada yang belum jelas, kalian bisa mengulang lagi videonya bagian mana yang tidak jelas, dan kalau memang ada yang tidak paham, saya sarankan untuk menuliskan pertanyaan baik di kolom komentarnya ataupun bertanya langsung di sekolah. Baik anak-anakku semuanya, nah ini sebagai tugas kita dalam materi pertama ini ada tugas PH1. Silahkan kalian perhatikan di layarnya. Silahkan Ananda menulis rangkuman singkat dari materi di atas di buku tulis masing-masing dengan menyalin format rangkuman seperti berikut. Dan Ananda melengkapi atau mengisi titik kosongnya berdasarkan materi di atas. Jadi gampangnya, kalian ini salin ini. Kalian tulis ulang ini, kata-kata ini. Nah, kalian tulis ulang kata-kata ini di buku tulisnya.
dan melengkapi titik-titiknya ini dengan materi yang sudah dijelaskan dari awal. Misalnya ya, alhamdulillah setelah mempelajari materi di atas saya mengetahui bahwa ilmu hadis adalah apa. Nanti kalian bisa kembali lagi ke video-video awal, penjelasan awal. Ilmu hadis merupakan salah satu cabang disiplin ilmu agama Islam yang lahir pada abad keberapa. Nah, ilmu hadis disebut juga ilmu apa? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian mempelajari ilmu hadis sangat penting bagi umat Islam. Bahkan Imam Syafi'i berkata, nah apa perkataan Imam Syafi'i? Kalian bisa lengkapi di sini. Kemudian ilmu hadis mempelajari tentang hadis. Sementara yang dikatakan hadis secara bahasa adalah, nah tadi sudah dijelaskan. Dan secara istilah hadis itu adalah apa? Tadi sudah dijelaskan juga. Maaf. Kemudian yang terakhir, hadis mengandung 4 unsur. Nah, unsurnya apa saja? Ini kalian bisa lengkapi dari berdasarkan materi yang sudah disampaikan di atas. Nah, intinya kalian tinggal salin kalimat-kalimat ini di buku tulis masing-masing, kemudian lengkapi titik-titiknya ini dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan di awal. Baik, bisa dipahami ya anak-anakku semuanya. Dan itu untuk materi kita yang pertama, materi hadis. Besar harapan saya bahwa kalian tetap semangat dan mudah-mudahan bisa memahami materi yang sudah kita pelajari. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya atas perhatiannya. Saya harap kalian bisa mengikuti materi-materi selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.